Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada antum semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan perintah Allah semampu kita dan menjauhi semua larangannya. Perintah yang paling besar, perintah yang paling agung adalah mentauhidkan Allah, dan larangan yang paling besar adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban, yang mana para asatiz, para ustadz-ustadz di kajian-kajiannya, para khatib-khatib di mimbar-mimbarnya sudah menjelaskan bagaimana para salaf terdahulu ketika akan berjumpa di bulan Ramadan, ketika akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bagaimana para salaf terdahulu ketika berada di bulan Sya'ban. Dan kita, berapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Akan tapi Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami lah yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Qur'an, dan kami juga yang menjaganya. Al-Quran, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Al-Quran. Maka bagi kita seharusnya menyiapkan diri dari jauh-jauh hari sebelum Ramadan dengan membaca Al-Quran, baik mempelajarinya, baik bacaannya, atau apa yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga ketika kita masuk di bulan Al-Quran, kita bisa mengoptimalkan diri dengan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak, yaitu Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu artinya bahwasanya semua yang ada dalam Al-Quran adalah kebenaran, tidak ada yang diragukan. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira." Inilah Al-Quran, petunjuk ke jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembira tersebut? Alladzina ya'maluna shalihat, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh. Annalahum ajran kabira, bahwasanya
mereka mendapatkan pahala yang besar. Dan orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran adalah sebaik-baik hamba, sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, baik itu dengan mengajarkan atau dengan mengamalkan. Dan hadis ini sahih. Dan orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, pahala yang didapatkan sangat luar biasa besarnya, ma'asyiral muslimin. Satu huruf yang dibaca, 10 kebaikan yang didapatkan. Sebagaimana yang di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun, tidaklah saya katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu artinya hanya membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau dia dalam sehari membaca 1 lembar, 2 lembar, 1 juz? Berapa pahala yang akan didapatkan bagi orang yang menyibukkan diri dengan baca Al-Quran. Dan tentunya ketika membaca Al-Quran, perhatikan tajwid-tajwidnya dan belajar, dan perhatikan tajwid-tajwidnya dan baca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan membaca Al-Quran supaya dikatakan ahli Al-Quran. Hati-hati, orang yang baca Al-Quran supaya dikatakan ahli Al-Quran, dialah orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya. Waliyadzubillah min dzalik. Dan di akhirat kelak, ma'asyiral muslimin, orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran bersama para malaikat yang mulia. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajran. Orang yang mahir, yang pandai dalam baca Al-Quran kelak di akhirat kelak bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran, adapun orang yang baca Al-Quran, wa yatata'ta'u fihi, dia terbata-bata dalam bacanya. Wa huwa alaihi syakun, dan bahkan mereka merasakan berat ketika membaca karena tidak bisa, akan tapi mau belajar. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau belajar Al-Quran, yang belum pandai dalam baca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, falahu ajran, maka baginya 2 kebaikan, pahala karena membaca Al-Quran dan pahala karena mau belajar Al-Quran. Dan ma'asyiral muslimin, di akhirat kelak juga, bagi orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, Al-Quran sebagai syafaat baginya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak di akhir hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Summa salatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, di akhirat kelak juga kedudukan orang yang membaca Al-Quran, orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, dikatakan kepada mereka yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, baca, naiklah, dan kedudukanmu di akhirat kelak sampai ayat yang kau baca.
Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka akhiru ayatin taqra'uha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baca dengan tartil dan naiklah, karena sesungguhnya tempatmu atau kedudukanmu di akhirat sampai akhir ayat yang kau baca. Saking tingginya, semakin banyak yang dibaca, semakin tinggi tempatnya. Itu Al-Quran. Dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Al-Quran. Maka seharusnya kita mengoptimalkan diri, maksimalkan diri untuk membaca Al-Quran dari sekarang, bahkan dari sebelum-sebelumnya. Kita menyibukkan diri dengan baca Al-Quran karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan kita jumpai adalah Ramadan terakhir bagi kita. Jadi supaya kita maksimal dalam baca Al-Quran ketika di bulan Ramadan, dari sekarang, bahkan dari sebelum-sebelumnya, ambil Al-Qurannya, membaca dan pegang Al-Qurannya, dibaca dan dipahami kalau bisa. Yang bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar. Ma'asyiral muslimin, di hari Jumat disunahkannya kita membaca surah Al-Kahfi. Di hari Jumat juga kita disunahkannya kita untuk memperbanyak doa. Di hari Jumat juga disunahkannya kita untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar al wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ja'alil Qur'an al-Karim hujjatan lana la hujjatan alaina. Allahumma ja'alil Qur'an al-Karim hujjatan lana la hujjatan alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.